Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil program yang kami buat. Kami yang beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Afikoh Zulfa Mubarokah, dengan NIM 20108244016. Kemudian yang selanjutnya ada Fadilah Ismiatun Aunilah dengan NIM 20108241019, dan yang terakhir ada Nurul Anissa dengan NIM 20108241088. Program yang kami buat memiliki judul yaitu Program Media Pembelajaran Berbasis Scratch dengan materi yaitu perkembangbiakan hewan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait penjelasan materi. Baik, terima kasih Saudari Afikoh Zulfa Mubarokah. Akan saya lanjutkan untuk membahas terkait materi. Kelompok 10 ini mengambil materi dari kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dan subtema 2, Hewan Sahabatku. Dengan kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Lalu di sini ada materi yang akan dipahami oleh peserta didik, yaitu perkembangbiakan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Hewan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Adapun perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama ada ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah sebagai berikut: ayam, kura-kura, ikan, kupu-kupu, katak, dan lain sebagainya. Berikutnya ada vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sebagai berikut: kucing, harimau, kelelawar, lumba-lumba, dan gajah. Lalu yang terakhir ada ovovivipar. Ovovivipar ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan adalah sebagai berikut: ada ular, ikan pari, iguana, kuda laut, buaya, dan lain sebagainya. Mungkin ini materi singkat dari kelompok kami terkait perkembangbiakan hewan. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi Scratch. Kepada Saudari Afikoh Zulfa, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Fadilah Ismiatun Aunilah. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tata cara penggunaan Scratch dari program yang kami buat. Nah, di sini sudah tertera, bisa dimulai dulu, kita akan mengeklik bendera hijau. Nah, yang pertama ada judul yang materi yang kami bawakan. Kemudian, nanti siswa akan mengeklik tombol materi yang ada di sebelah kiri kuis ya. Nah, setelah siswa mengeklik tombol materi tersebut, maka akan muncul materi yang sudah tertera, yaitu materi perkembangbiakan hewan. Kemudian siswa akan mengeklik tombol panah ke kanan, ya yang ada di sebelah bawah itu. Kemudian nanti ada materi selanjutnya yang akan disimak dan dibaca oleh siswa. Kemudian siswa bisa mengklik tombol ke kanan lagi untuk melihat materi selanjutnya dan mengeklik tombol kanan lagi untuk menunjukkan materi selanjutnya. Oke, kemudian siswa bisa mengeklik tombol kembali yang kemudian akan menampilkan menu di program ini. Nah, kita kembali ke menu tadi.
Untuk yang selanjutnya, setelah siswa memahami materi dan juga membaca materi yang sudah disediakan di program, siswa akan melakukan sebuah kuis dengan mengeklik tombol kuis yang berada di sebelah kanan, dan siswa akan mengikuti arahan dari kuis yang sudah tersedia. Mungkin begitu untuk cara penggunaan programnya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Anisa. Terima kasih atas kesempatannya, Saudari Julfa. Selanjutnya yaitu pengerjaan kuis. Nah, di sini nanti siswa bisa mengeklik tombol kuisnya. Nah, setelah diklik nanti akan siswa akan masuk ke dalam sesi kuis yang dimana di sini sebelum memulai kuis, siswa diminta untuk menuliskan nama lengkapnya terlebih dahulu. Setelah selesai menulis nama lengkap, nanti siswa tinggal klik enter atau klik tanda checklist. Lalu di sini tokohnya akan bertanya, apakah kamu siap? Nanti siswa tinggal menjawab siap saja dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, sebelum memulai kuis ini, izinkan saya memberitahu bahwa dalam pengerjaan kuis ini mana 10 soal ini terdapat 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan dengan jawabannya berupa isian singkat, juga pertanyaan dengan jawabannya berupa benar atau salah. Soal yang pertama ini merupakan soal dengan jawaban isian singkat, yang dimana jawabannya sudah tertera dalam soal, jadi nanti siswa tinggal memilih saja, dan tinggal menuliskan kembali jawabannya. Yang paling perlu diperhatikan yaitu dalam menuliskan jawaban, siswa tidak boleh sampai salah mengetik hurufnya karena itu akan membuat program tidak berjalan. Nah, di sini misalkan jawabannya adalah buaya, nanti siswa tinggal mengeklik tombol checklist atau enter. Nah, jika sudah selesai diklik, nantinya akan muncul, jika jawaban benar, nanti akan muncul tanda silang. Jika jawaban benar, nanti akan muncul tanda checklist berwarna hijau. Sementara jika jawaban salah, akan muncul tanda silang berwarna merah. Lalu ini untuk contoh soal seperti ini yang dimana membutuhkan 2 jawaban. Nanti dalam soal ini kan sudah tertera bahwa dalam menuliskan jawaban itu harus ada 2 jawaban. Nah, dalam menuliskan 2 jawaban itu kata dan ini tetap harus dibawa, karena jika tidak dibawa nanti akan membuat program tidak berjalan. Nah, ini merupakan jenis soal dengan jawaban benar atau salah. Jadi nanti siswa tinggal menulis pendapatnya apakah pernyataan dalam soal ini benar atau salah. Nah, setelah siswa menyelesaikan 10 soal nanti,
hasil akhirnya akan ditampilkan, yang dimana dari 10 soal itu 1 soal bernilai 1, yang nantinya jika siswa menjawab lebih dari 5, itu akan menjawab benar lebih dari 5, itu akan dianggap siswa sudah menguasai materi, akan tetapi jika jawaban benar siswa kurang dari 5, maka siswa dikategorikan belum memahami materi. Nah, setelah selesai nanti bisa klik panah tadi, lalu akan kembali ke menu utama. Mungkin itu saja penjelasan kami mengenai program yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.